Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khaliza Diadra Astuti dari kelas 10 Perawat. Saya akan memberikan materi bab 1 bagian C tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki tantangan besar. Ideologi luar yang ingin menggantikan ideologi Pancasila sudah terjadi beberapa kali. Setelah bangsa Indonesia merdeka, ada dua tantangan yang dihadapi oleh Pancasila, yakni keinginan kelompok yang mendirikan negara Islam Indonesia atau NII yang mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Kedua tantangan tersebut berhasil dilewati oleh bangsa Indonesia dan menempatkan Pancasila sebagai ideologi utama. Pada masa sekarang ini, tantangan terhadap Pancasila terletak pada kelompok generasi muda atau sekarang ini disebut generasi milenial. Informasi yang mudah didapat melalui media sosial tidak jarang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Terlebih lagi, pada masa pandemi COVID-19 melanda, Indonesia menjadi tantangan berat bagi generasi muda dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Satu, berpancasila dalam bermedia sosial. Berpancasila bermedia sosial ini pada masa sekarang ini informasi yang didapat oleh masyarakat tidak hanya dari portal berita saja, melainkan juga dapat ditemukan di media sosial masyarakat atau generasi muda lebih condong menggunakan media sosial sebagai sarana untuk bersosialisasi keuntungan yang didapat karena tidak perlu bertemu secara langsung dan dapat dilakukan dengan jarak jauh. Kayak seperti jarak jauh menjadikan media sosial menjadi penting bagi kehidupan. Contohnya kayak seperti video call atau ya seperti itu. Dengan jarak media sosial menjadi penting bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan data dirilis WR Sosial tahun 2019, penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi rakyat Indonesia. Penggunaan media sosial memberikan banyak manfaat, namun terkadang juga membawa dampak negatif. Contoh banyak manfaat tuh kayak seperti bervideo call yang kayak bermanfaatnya tuh mendekatkan yang jauh, terus yang ya buruknya seperti itu. Negatifnya kayak seperti merusak mata, kayak sering bermain handphone gitu. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, hingga 5 Mei 2020 mencatat sebanyak 1.401 konten hoax ini seperti konten hoax itu membawa negatif dan disinformasi terkait COVID-19 beredar di masyarakat. Riset Daily Social ID melaporkan bahwa informasi hoax paling banyak ditemukan di platform Facebook 82,25%, WhatsApp 56,55% dan Instagram 29,48%. Bukan hanya berita bohong atau hoax saja yang menjadi tantangan tersendiri dalam media sosial. Penyebaran ujaran kebencian
pemikiran intoleransi dan radikalisme menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik dan serius, akan membahayakan bagi bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain, media sosial juga bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyebab berita baik, penggalangan dana untuk kemanusiaan, dan saling mengingatkan akan tindakan yang buruk agar tidak menimbulkan masalah kehidupan. Masalah merupakan dampak positif adanya media sosial. Dengan demikian, media sosial memberikan dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai memilih cara dalam pergaulan di media sosial. 2. Berpancasila dalam pandemi. Nilai-nilai Pancasila makin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga pertahanan dan keamanan. Seluruh nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap serta bertindak dalam menghadapi pandemi COVID-19. Negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta bersolidaritas yang kuat. Mulai dari pemerintahan sampai masyarakat tingkat bawah, nilai-nilai tersebut merupakan ideologi dasar Pancasila. Nilai Pancasila. Sila pertama mengajarkan nilai keimanan kepada takdir Tuhan. Manusia boleh berencana, tapi hasil akhir di tangan Tuhan yang Maha Esa. Wabah COVID-19 adalah bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus makin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia. Religius harus makin kuat di masa-masa seperti ini. Di saat pandemi, empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji membentuk suatu kesadaran bahwa kita harus sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif. Itulah makna kontekstual sila kedua Pancasila. Empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Kebersamaan dan kolaborasi ini akan mempercepat penanganan dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama adalah esensi sila ketiga Pancasila. Esensi sila keempat, kebijaksanaan Pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam menangani pandemi dan dampaknya pada keberlangsungan penghidupan, tidak ada yang boleh mengambil untung. Moral hazard, menyalahgunakan kekuasaan serta otoriter di tengah kesulitan rakyat. Esensi sila kelima, orientasi harus mewujudkan kesejahteraan sosial, harus menjadi panglima dari setiap komponen negara, bukan kesejahteraan elite, pengusaha, dan pemilik sosial. Kesimpulannya, penerapan Pancasila dalam kehidupan global merupakan
penerapan Pancasila dalam kehidupan global merupakan suatu hal yang penting dan strategi bagi bangsa Indonesia. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.